Ibu hadirin yang saya hormati, tadi kita sudah dengarkan semua pada prinsipnya seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 DPR RI sepakat dan menyetujui proses naturalisasi. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membacakan hasil kesimpulan. Semoga hasil rapat kali ini menambah kekuatan tim untuk tim nasional Indonesia, apalagi ke depan kita ada 2 pertandingan. Bahwa kami dari Kemenpora tidak akan lupa juga, dan kami juga berharap PSSI untuk pembinaan atlet lokalnya sepak bola ke depan tetap. Apresiasi setinggi-tingginya karena dukungan dari Komisi 10, pimpinan dan para anggota yang bisa menjadikan mimpi kita lebih realita dengan tambahan naturalisasi dan juga sejalan tadi dengan peta jalan jangka pendek, menengah dan panjang, tidak melupakan. DPR setujui pengajuan Erick Thohir, naturalisasi Tis Dalinga dan Ian Madsen resmi dilanjutkan jelang ronde 4. Sepak bola Indonesia kembali mencatat sejarah baru. Menjelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menyetujui pengajuan PSSI yang diajukan oleh Erick Thohir untuk menaturalisasi 2 pemain keturunan asal Belanda, Tis Dalinga, striker tajam milik Bologna, dan Ian Madsen, bek kiri muda yang namanya sedang bersinar di Eropa. Persetujuan ini bukan hanya formalitas politik, tetapi juga sinyal bahwa negara benar-benar serius mendukung kebangkitan sepak bola nasional. Naturalisasi 2 pemain tersebut diyakini akan menambah kekuatan besar bagi skuad Garuda yang sedang bersiap menghadapi lawan-lawan berat seperti Iran dan Arab Saudi di babak kualifikasi paling menentukan. Proses naturalisasi pemain keturunan selalu melalui jalur hukum dan politik yang jelas. Sesuai aturan, pengajuan dari Federasi Sepak Bola harus mendapat restu dari pemerintah, dan dalam hal ini, DPR RI berperan memberi persetujuan. Erick Thohir yang sejak awal menekankan pentingnya selektivitas dalam naturalisasi, mengajukan 2 nama yang sudah lama dipantau dan dianggap layak untuk membela Merah Putih. Sidang paripurna DPR berlangsung cukup dinamis, namun akhirnya seluruh fraksi sepakat mendukung. Argumentasi yang paling kuat adalah bahwa sepak bola Indonesia saat ini sudah berada di jalur prestasi, dan membutuhkan tambahan tenaga dari pemain kelas Eropa untuk bisa bersaing di level dunia. Nama pertama yang menjadi sorotan adalah Tis Dalinga, penyerang asal Belanda berusia 24 tahun. Ia baru saja bergabung dengan Bologna, klub Serie A Italia yang tampil mengejutkan musim lalu dengan finish di papan atas klasemen. Dalinga dikenal sebagai striker klasik yang memiliki insting gol luar biasa. Di klub lamanya, Toulouse, ia menjadi mesin gol dengan torehan belasan gol setiap musim. Kini di Serie A, ia diharapkan berkembang lebih matang karena harus menghadapi bek-bek tangguh sekelas Milan Skriniar, Bremer, hingga pemain berkelas dunia lainnya. Bila resmi menjadi WNI, kehadiran Dalinga akan menjawab masalah lama timnas Indonesia, efektivitas di lini depan. Skuad Garuda selama ini kerap menciptakan banyak peluang, namun penyelesaian akhir sering kali tumpul. Dengan Dalinga di kotak penalti, Indonesia memiliki target man yang mampu mencetak gol dari bola atas maupun kombinasi umpan pendek. Sementara itu, nama kedua yang mendapat lampu hijau dari DPR adalah Ian Madsen. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari jalur keluarganya. Kariernya semakin bersinar setelah tampil konsisten di Borussia Dortmund musim lalu, bahkan mencicipi laga final Liga Champions melawan Real Madrid. Kini, Madsen kembali ke Chelsea dengan status sebagai salah satu pemain muda paling potensial di Premier League. Kemampuannya sebagai fullback modern membuatnya berbeda. Ia cepat, disiplin, cerdas dalam membaca permainan, dan memiliki kontribusi besar dalam serangan. Untuk Indonesia, Madsen adalah solusi sempurna di sektor kiri yang selama ini sering menjadi titik lemah. Dengan kombinasi Madsen di sisi kiri dan Pratama Arhan yang bisa dimainkan sebagai pelapis atau sayap, lini pertahanan Garuda akan lebih solid dan serangan dari sisi sayap semakin berbahaya. Peran Erick Thohir, diplomasi dan visi besar. Proses naturalisasi 2 pemain ini tidak terjadi begitu saja. Erick Thohir memainkan peran vital dengan melakukan diplomasi intens,
baik kepada pemain, agen, keluarga, hingga pihak klub. Sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus pejabat negara, Erick mampu meyakinkan bahwa membela Indonesia bukan hanya soal sepak bola, melainkan juga soal kebanggaan dan sejarah. Visi besar Erick Thohir adalah menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Ia sadar bahwa untuk melawan Jepang, Korea Selatan, atau Iran, Indonesia perlu kombinasi antara pemain lokal potensial dan pemain naturalisasi berkelas dunia. Tantangan ronde 4,